Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi Heike dengan Bisail, di mana ada kabar-kabar kalau mereka menjalin sebuah kedekatan. Cuma saya pastinya juga nggak tahu kabarnya saat ini, apakah mereka masih menjalin kedekatan atau masih berteman ataukah udah berakhir. Mari kita prediksi di sini ya. Heike dengan Bisail, bagaimanakah perasaan mereka masing-masing, kemudian ke depannya bagaimana, apakah ada kondisi mereka untuk bisa ke hubungan yang lebih serius. Yang pertama ini perasaan Heike kepada Bisail ya. Ada penglihatan Bisail dengan Heike ini sebenarnya nggak cocok. Kalau sampai ke jenjang pernikahan nanti ya, ada potensi hubungan yang bisa berakhir. Karena rumah tangga diwarnai dengan pertengkaran, juga ada yang manipulatif, ada kebohongan-kebohongan dan lain sebagainya, sehingga memicu adanya sebuah pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Itu penglihatannya. Tapi yang namanya penglihatan ini kan untuk diwaspadai teman-teman, tergantung yang menjalaninya ya. Tapi mari kita prediksi di sini untuk saat ini bagaimanakah perasaan Heike kepada Bisail. Perasaan Heike kepada Bisail. 4 pedang, simbol orang meditasi, ini melambangkan adanya ketidakcocokan atau kurang klik dengan Bisail Heike ini. Makanya di sini dilambangkan dengan ketidakcocokan ini dia merenung ke dalam, apakah saya akan menjalin hubungan dengan Bisail ataukah berteman dan lain sebagainya. Itu sudah ada di dalam pertimbangan Heike. The High Priestess, di mana Heike ini juga bimbang. Makanya dia ada saran dari semesta, dengarkan suara hatimu. Ya kalau hubunganmu tidak sesuai dengan suara hatimu ya akhiri saja, atau ya sebagai berteman saja kayak gitu. Selanjutnya ada simbol seorang Ratu Cangkir, simbol dari Heike keluar, di mana Heike ini sebenarnya juga ada rasa suka kepada Bisail. Akan tetapi rasa sukanya ini Heike cenderung berkorban untuk Bisail. Juga ada simbol ini berarti adanya sebuah rasa kesepian yang dialami Heike, yang artinya mungkin Bisail sibuk dengan kehidupannya tanpa terlalu untuk memperhatikan Heike atau bagaimana ya, karena simbol Ratu Cangkir ini simbol seseorang wanita yang memang sangat menyayangi, tapi dia sudah berkorban terlalu banyak yang pada akhirnya ada kesepian, ada penderitaan di sini dikarenakan pengorbanannya yang tidak dihargai. Selanjutnya ada simbol seseorang laki-laki naik kuda bawa pedang, semangatnya ini kok bawa pedang, berarti ada sesuatu yang tidak cocok di dalam hubungan mereka berdua. Simbol dari seseorang yang jadian, simbol dari Heike dengan Bisail yang jadian, tapi jadiannya ini sayangnya di depannya ada simbol ini seseorang membawa pedang. Dan di sampingnya ini ada simbol Ratu Cangkir, yang artinya memang Heike ini ada suka kepada Bisail. Tapi saat ini masih dalam pertimbangan, apakah hubungan ini dilanjut ataukah hubungan ini sebagai pertemanan dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau sudah ada simbol ini, simbol yang dulunya misalnya berteman bisa jadian. Kalau sudah jadian bisa pertunangan atau pernikahan ini ya. Tapi sayangnya di sini Heike masih mempertimbangkan hal itu. Kenapa mempertimbangkan? Karena apa? Ya masih belum pas, masih belum yakin akan sesuatu yang dipikirkan itu. Rasa sayang ada, tapi secara logika kok saya nggak cocok ya dengan dia, yang begini yang begitu.
Nah, ini untuk haiku ya. Jadi rasa saya ada, tapi masih dalam pertimbangan apakah ini sebagai sahabat atau hubungan yang lebih lanjut, itu yang menjadi bahan pertimbangan haiku. Tapi di sini sudah dikasih nasihat oleh alam semesta untuk haiku. Dengarkan suara hatimu. Jangan hanya karena rasa cinta kemudian kamu tidak berpikir logika dan lain sebagainya. Ini bisa membuat hidupmu menjadi kurang bagus nantinya ketika kamu kurang mempertimbangkan. Nah, untuk biselnya kepada haiku bagaimana ya? Untuk bisel kepada haiku, Raja Jangkir, biselnya ini juga ada rasa suka kepada haiku. Nah, Raja Jangkir ini simbol dari seorang laki-laki yang menyayangi seseorang, tapi berhubung simbolnya air, elemen air, seorang laki-laki ini gampang berubah pikirannya, gampang menyukai orang lain juga, walaupun saat ini menyukai haiku. 7. Tongkat. Untuk menjalin sebuah hubungan dengan haiku ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Banyak sekali mungkin perbedaan-perbedaan yang mereka hadapi, walaupun mereka sebenarnya sama-sama saling suka loh. Akan tetapi tidak semudah itu untuk bisa bersama karena banyak tantangannya, banyak hambatan atau banyak ketidakcocokan yang mereka hadapi. 4 koin. 4 koin ini simbol dari rasa kecemburuan, sehingga proteksi pada pasangannya. Kecewa karena pihak ketiga. Nah, jadi si bisel ini sangat perhatian kepada haiku. Karena perhatian yang berlebihan maka juga bisa dibilang cemburuan juga. Ini bisa diartikan bahwa hubungan mereka berdua ternyata ada pihak ketiga yang hadir. Bisa juga pihak ketiga ini sosok beneran, bisa juga dari masa lalu, atau bisa juga lebih mementingkan pekerjaan atau mementingkan aktivitas yang lainnya daripada menjalin sebuah hubungan. Satu kartu lagi, perasaan bisel pada haiku, yang pada akhirnya ada simbol Raja Pedang, di mana bisel pada akhirnya memutuskan untuk tidak bersama dengan haiku. Jadi baik haiku maupun bisel sebenarnya ada perasaan saling suka. Tapi seiring perjalanan waktu nanti, ada hal-hal yang membuat mereka pada akhirnya memutuskan untuk bersahabat saja, untuk berteman saja. Yaitu tadi karena ada hal yang penting lainnya yang membuat hubungan mereka tidak bisa bersama. Ya. Nah, pihak ketiga ini yang menurut kartunya bisel ini terkait dari haiku ya. Maksudnya apa? Apakah haiku juga belum bisa move on dari Rangga Asof? Kita lanjut ya, dari pihak ketiga ini. Apakah haiku belum bisa move on dari Rangga Asof? Sehingga biselnya memiliki pemikiran-pemikiran adanya pihak ketiga di pihak haiku. Ada 10 koin. Jadi sebenarnya haiku dengan Asof ini ada kecocokan teman-teman. Ada kecocokan. Apakah karena itu? Simbol Ratu Pedang. Tapi di sini haiku sebenarnya sudah berusaha untuk move on dari Asof, ya, simbol Ratu Pedang ini. Bisakah? Dalam proses perjalanan. Ini dalam proses perjalanan untuk bisa move on ya mungkin karena bisa menyadari bahwa memang haiku menyukai dia, tapi di haiku masih ada sosok yang lainnya yang belum bisa terlupakan begitu saja oleh haiku. Ternyata Asof ya. Nah, selanjutnya untuk hubungan haiku dengan bisel, apakah bisa sampai ke jenjang pernikahan? Walaupun saat ini ternyata memang ada rasa suka, tapi kayaknya untuk ke arah sana agak alot ya. Tapi siapa tahu ke depannya ada usaha-usaha dari mereka yang bisa menyatukan.
apakah ada pernikahan di dalam hubungan Bisel dengan Haiko. Ada satu koin simbol dari hal yang baru dalam hubungan mereka. Balance, kelancaran, tapi balance yang artinya berteman baik. Satu, pedang, pemikiran, ide-ide yang tekad yang ingin diwujudkan. Hal apakah itu? Pekerjaan terkait dari Haiko. Haiko ini sosok yang mandiri. Dan 5, adanya konflik. Jadi begini, di kartu ini tidak ada pernikahan antara Haiko dengan Bisail. Mereka pada akhirnya berteman karena menyadari adanya ketidakcocokan di antara mereka, atau adanya sesuatu hal yang pada akhirnya membuat mereka putus, dan pada akhirnya mereka berteman. Kedepannya seperti itu. Tapi ini prediksi ya, prediksi ini bisa juga diterjang atau bisa juga dijadikan kewaspadaan, tergantung mereka berdua. Kalau diterjang ya mungkin akan terjadi sebuah pernikahan untuk mereka berdua, tapi nanti efeknya seperti di penglihatan saya tadi, adanya sebuah hubungan rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran, juga adanya manipulatif di dalam hubungan suami istri. Jadi ada yang merasa paling baik, ada yang kayak kebohongan-kebohongan di dalam hubungan suami istri, seperti itu yang saya lihat tadi. Jadi untuk Haiko dengan Bisel, ya jadikan prediksi ini sebagai kewaspadaan, sebagai berpikir kembali apakah memang ada kecocokan dalam hubungan atau tidak. Karena di sini sebenarnya memang ada ketertarikan, tapi ternyata ada masalah-masalah yang dihadapi, dan untuk bersama itu tidaklah mudah, dan juga tidak ada simbol pernikahan di sini. Tapi sekali lagi yang namanya prediksi itu bisa diterjang oleh seseorang karena sudah terlalu cinta, ya. Tapi nanti ya efeknya seperti di penglihatan saya tadi itu. Rumah tangga ada potensi berakhir nantinya andai kata mereka